Assalamualaikum Bu Kamala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Kamala? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat. Oke Bu Kamala, hari ini saya dapat tugas, saya mau supervisi akademik bersama Bu Kamala. Nah, supervisi akademik itu di kelas berapa ya Bu? Kita kebenaran hari ini saya mengajar di kelas 12 IPS. Ya, baik Bu, kita langsung aja ya Bu ya ke kelasnya ya. Oke. Nah, perhatikan bentar. Materi kita masuk ke masakan fungsional ya. Ini mengenai olahan. Masakan ini berasal dari kata fungsi. Kalian tahu itu fungsi apa? Berguna. Nah, kalau dihubungkan dengan masakan, berarti masakan tersebut harus berguna untuk siapa? Untuk kita khususnya, untuk badan kita. Berarti ini berhubungan dengan masakan yang sehat dan yang ini bersih. Berarti masakan fungsional adalah masakan yang mengandung khasiat untuk apa? Berarti kan bukan hanya tubuh kita saja ya, kalau berbicara dengan tubuh orang lain apalagi. Karena PKWU ini berhubungan dengan kewirausahaan, artinya masakan fungsional ini sangat berkhasiat untuk orang lain. Bukan orang lain aja, tetapi juga untuk kita sebagai pembuatnya. Contohnya, berarti ya, apa contohnya masakannya? Sayur bayam. Dilihat dari apa ya? Dari bayamnya. Fungsinya untuk apa? Buat meningkatkan kekebalan tubuh. Oh iya. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, artinya kalau bayam sendiri itu kan mengandung zat besi yang tinggi ya. Zat besi. Kalau kita lihat saja bayamnya, tapi kalau dihubungkan dengan pembelajaran PKWU berarti harus diolah ya. Pengolahannya ada. Selain jadi sayur bisa jadi apa? Keripik. Keripik itu daya jualnya tinggi nggak di masyarakat? Bayamnya bayam jenis apa nih? Kan berbeda dengan bayam yang sayur ya. Dia lebih lebar. Bayam lebar. Cenderung tumbuhnya liar. Kalau bayam lebar ini ya di rawa-rawa biasanya seperti. Baru kenapa juga Bu Kamala? Tambah tinggi ya. Biasanya yang mempunyai reumatik yang nggak bisa asam urat ya atau asam. Nah ini yang disebut efek samping dari pengolahan yang kita buat ya seperti itu. Makanya harus diperhatikan. Sayur bayam ini dipilihnya buat siapa? Kampung ya. Nah berhubung kita akan praktek, apa yang akan kalian buat? Kalau misalkan dihubungkan dengan masakan fungsional, kerupuk keripik bayam. Oh iya, keripik bayam kan tidak ya? Iya enak. Ya enak. Selain keripik bayam, keripik banyak yang lain. Apa? Udah bayam atau? Nah, ini urat mungkin ya. Kalau misalkan dijadikan urat dari bayi itu bisa. Tapi itu apa yang mempunyai darah tinggi? Gado-gado. Jadi bayam ini bisa opsi atau pengganti dari angkung, dari sayur-sayuran hijau yang lainnya. Tetapi kita lihat di peluang usaha untuk masyarakat, apalagi yang paling menjanjikan, yang kira-kira menjadi prospek kedepannya baik.
sayur. Tapi pertama kita tahan nama. Masakan atau makanan yang bisa tahan minimal 3 hari. 3 hari. Lalu produk dan kemasan harus diperhatikan. Harus apa? Harus cantik dan menarik. Karena kalau kita membeli produk biasanya yang dilihat pertama kali adalah tampilannya. Kalau tampilannya bagus, yakin deh banyak yang beli. Padahal kita belum tentu tahu rasanya enak apa enggak gitu ya. Setelah produk dan kemasan harus menarik, selanjutnya rasanya harus enak. Rasanya. Dan yang karena materinya fungsional, kita kaitkan dengan artinya apa? Harus sehat dan bersih. Sekarang diskusi kalian adalah cari ide dan peluang usaha untuk masakan fungsional dengan memperhatikan 4 karakter ini, 4 aspek ini ya. Silakan. Ada bapak gak sih? Baik, Bu Kamala tadi sudah ya supervisi, sudah pembelajarannya juga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaannya Bu? Ya sebenarnya sih biasa aja karena sudah biasa mengajar. Tapi karena memang ada yang memantau dari jauh, agak grogi juga sih. Ya, agak grogi ya. Nanti seiring waktu berjalan itu akan menjadi biasa ya Bu Oke, ya. siap. Baik Bu, tadi Ibu sudah untuk temanya apa ya Bu ya judulnya ya? Untuk pembelajaran hari ini adalah pengolahan ya. Kita ke aspek pengolahan tentang masakan fungsional. Iya, masakan fungsional ya Bu ya, kelas 12 ya. 12. Iya. Tujuannya apa Bu dalam materi itu? Tujuan di sini adalah kami berharap ya siswa itu bisa mengaplikasikan apapun bentuknya yang berhubungan dengan masakan fungsional, terutama di praktek-praktek selanjutnya. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya Iya. setelah belajar materi itu. Tadi topik pembelajarannya tentang masakan fungsional. Nah, masakan fungsional itu apa ya Bu ya? Masakan fungsional ini berarti masakan yang berkhasiat untuk tubuh, bukan saja hanya kita, tetapi karena memang ini kewirausahaan, kita berharap masakan kita itu berkhasiat untuk para konsumen. Oke, jadi masakan yang berkhasiat ya. Contohnya seperti apa ya Bu ya? Contohnya adalah kalau disebut masakannya, berarti kan ini berhubungan dengan pengolahannya ya. Contohnya adalah tadi yang dicontohkan anak-anak itu sayur bayam, Ya. itu kan berkhasiat dengan untuk tubuh ya. Karena sayur bayam sendiri itu mengandung zat gizi yang tinggi, itu contohnya. Berarti keripik bayam juga masuk ya Bu Bisa, ya? jus buah itu bisa. Buah. Nah, untuk area pengembangan dari pembelajaran tersebut yang dicapai itu apa ya Bu ya? Area pembelajarannya kita berharap ya anak itu bisa mencakup banyak area, bukan Ya. hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi target kita adalah di luar atau di lingkungan masyarakat kita bisa mengaplikasikan ilmunya. Iya. Apalagi kan kelas 12 ya Bu ya. Iya, Mereka itu pas akan banget prakteknya. akan terjun ke masyarakat Iya. juga. Jadi bekal untuk mereka juga. mereka. Iya. Lalu untuk rancangan pembelajarannya seperti apa Bu? Rancangan pembelajaran untuk saat ini yang berhubungan dengan materi ini, saya menggunakan sistem rancangan metode praktek ya, metode praktek dari 2 arah, artinya mereka bisa mengkondisikan apapun yang dijadikan praktek itu kepada masyarakat sekitar yang tadi ya, praktek itu bisa menjadi bekal untuk mereka sebagai wirausaha gitu.
Jadi kan metodenya itu kan praktek ya Bu ya. Kalau media pembelajarannya apa tuh? Bu tadi kan sudah ya Bu ya tentang materinya ya Bu ya. Kalau misalnya untuk media pembelajarannya apa ya Bu ya? Media pembelajaran itu karena memang berhubungan dengan masakan atau pengolahan, berarti kita menggunakan bahan-bahan yang ada untuk yang dipraktekkan, bahan-bahan, bumbu-bumbu, serta tidak lupa kasih bekal dalam bentuk video-video tutorial untuk mereka sebagai contoh. Oke, baik. Berarti ke bahan-bahannya Bu ya. Lalu kalau misalnya tadi sudah media pembelajaran, itu kira-kira untuk pelaksanaannya kapan ya Bu ya? Kalau untuk pelaksanaan, karena memang ini kelas 12, kita melihat waktu ya. Kalau berhubungan dengan pembelajaran, itu melihat waktu jadwal dari praktek. Nah, kebetulan kan sekarang sudah bulan Februari ya. Ini sudah mulai berjalan sedikit demi sedikit. Nah, paling tidak kita sudah mengumpulkan nilai-nilai itu. Jadi lebih cepat lebih baik ya, karena kan kelas 12 juga kan mau tes aja sebentar lagi. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya itu kekurangannya apa ya Bu ya dalam praktek itu? Nah, kalau kekurangan sebenarnya sama tahap belajar ya, mereka masih meraba-raba sebenarnya. Masih meraba-raba ide-ide dan peluang-peluang apa yang mereka akan dapatkan di sini. Itu kekurangannya. Lalu kalau untuk refleksinya Bu, setelah pembelajaran itu? Kalau untuk refleksi, saya membiasakan mereka untuk bersikap jujur ya. Artinya pada saat selesai pembelajaran, saya selalu bertanya nih, kalian merasa senang nggak dengan pelajaran hari ini ya, seperti itu. Kira-kira menarik nggak pembelajaran hari ini? Tapi saya berharap mereka kata dengan jujur, artinya nggak usah sungkan-sungkan. Jadi itu untuk bahan refleksi saya ke depannya. Biasanya saya menggunakan gambar-gambar emot gitu. Maka kalau senang dia hanya menunjuk gambar itu, kalau kurang menarik dia hanya menunjuk gambar itu. Baik, Bu Kamala, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu. Ini sangat berharga banget ya. Ini pembelajaran juga untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.